Aku tidak mau pilih kedua-duanya. Kina mencoba menarik kembali tangannya, tetapi dia mendapati bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya memelotot. Ezra, kalau kamu tidak mau lepas, percaya atau tidak, aku akan mematahkannya. Kalau begitu, patahkan saja. Sambil berkata, Ezra memasukkan tangan Kina ke dalam celana dalam. Kina terengah-engah. Jika bukan karena pria ini memeluk pinggangnya erat-erat, dia pastinya sudah loncat karena terkejut. Dia dipaksa untuk memegang simbol kejantanan Ezra yang besar. Telapak tangannya sepanas besi yang membara, hati bergejolak tak karuan. Dia kehilangan akal. Kamu terlalu menyebalkan. Seru Kina tanpa berani bergerak, kamu yang menyalakan api. Ezra berkata dengan depresi, jadi kamu wajib memadamkannya. Tapi aku tidak bisa, suara Kina bergetar, hampir menangis karena malu. Sebelum bertemu dengan Ezra, dia bahkan belum pernah mencium bibir seorang pria. Sekarang dia malah tiba-tiba dipaksa untuk memegang bagiannya yang sangat penting itu, serta diminta untuk membantunya melampiaskan api. Keterlaluan, aku akan mengajarimu, Ezra berbisik di telinga Kina. Napas hangat dan lembab menyemburi lehernya, seperti bulu yang menyebabkannya geli dan bergemetaran. Tengah berbicara, Ezra memegang tangan Kina yang lembut bak tak bertulang, bergerak naik turun dengan teratur. Lebih dari 1 jam kemudian, setelah membantu Ezra melampiaskan api, Kina segera melompat dari ranjang karena malu, lalu mengertakkan gigi dan bergegas ke kamar mandi. Berdiri di depan wastafel, Kina menggunakan banyak sabun untuk menghilangkan bau khas pria dari tangannya. Setelah mencuci beberapa kali, seolah hampir mengupas lapisan kulit, entah karena efek psikologis atau kenapa, dia merasa dia masih bisa mencium bau maskulin yang samar. Kata-kata penuh nafsu keinginan yang diucapkan pria saat memberinya instruksi terus bergema di telinganya. Kina. Pelan-pelan, lebih kuat, istriku. Aku merasa aku seperti mati sejenak di tanganmu malam ini. Kina menggeleng-gelengkan kepala dengan kuat, wajah kecil sangat panas, gigi putih hampir hancur karena dirapatkan erat-erat, seluruh tubuh terasa sangat tidak nyaman. Dia tidak menyangka pria yang biasanya acuh tak acuh malah bisa mengucapkan kata-kata yang mendebarkan hati seperti itu. Benar saja, pria munafik. Setelah keluar dari kamar mandi, Kina melihat Ezra sudah membersihkan diri dan duduk setengah bersandar di tempat tidur, tangan memegang karya sastra asing. Melihat dia keluar, Ezra segera meletakkan buku di tangan. Sini. Apalagi yang mau kamu lakukan? Kina bertanya dengan marah dan waspada. Aku tidak akan melakukan apapun padamu sekarang, Ezra berjanji sambil menatap wajah merah Kina. Kina menggigit bibir, berjalan dengan hati-hati, menundukkan kepala dan duduk di sofa tunggal di sebelah tempat tidur. Terima kasih, kata Ezra dengan lembut, mengangkat tangan untuk menyisir rambut yang berantakan di pipi Kina. Hah, terima kasih untuk apa? Kina bingung dengan ucapan terima kasihnya. Hal barusan, telapak tangannya yang agak panjang dan tipis dengan lembut meraba wajah kecil Kina yang cantik, sentuhan selembut sutra membuatnya enggan lepas. Kina berpikir sejenak sebelum menyadari apa yang Ezra maksud. Dia memelototinya dengan mata polos, jangan mengungkit masalah itu lagi. Kalau kamu membiarkan aku melakukan hal semacam itu lagi di masa depan, aku. Percaya atau tidak, aku akan benar-benar melumpuhkannya. Tidak akan lagi, kecuali jika kamu yang mau. Mata hitam pekat terlintas kilatan cahaya dengan arti mendalam. Itu tidak akan pernah terjadi. Kina tidak tahu dari mana asal percaya diri yang dimiliki Ezra. Dia tidak akan pernah mungkin mau melakukan hal seperti itu lagi, walau dibunuh sekalipun. Dia berkata lagi, aku mau pulang dulu. Iya, aku sudah menelepon sopir untuk menjemputmu. Kirim pesan ke aku setelah kamu tiba di rumah. Ezra mencondongkan tubuh, bibir yang tipis mengecup pipi Kina. Setelah Kina pergi, tampang kuat yang dipaksakannya dari tadi akhirnya runtuh. Melihat luka yang berdarah, dia tersenyum pahit dan memanggil dokter.
Persoalan Ezikra dirawat di rumah sakit karena kecelakaan mobil baru diketahui Aldio dan Bowie setelah diberitahukan oleh Kina. Setelah kelas, keduanya langsung bergegas ke rumah sakit untuk menjenguknya. Ezikra, kamu tidak bunuh diri karena tahu Bulibra adalah tante keduamu kan? Aldio bersikap melebih-lebihkan di bangsal. Dia tidak pernah menyangka tuan muda akan tiba-tiba memiliki seorang istri. Dan orang itu adalah orang yang disukai Ezikra. Kalau kamu menyebut tante kedua lagi, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ezikra sangat marah ketika teringat perihal dia menelepon Kina dan pria itu yang angkat. Wajah tampan menjadi sangat seram. Aldio, Ezikra, kamu masih suka Bulibra kan? Tanya Bowie dengan hati-hati. Dulunya dia tidak tahu sehingga bisa dimaafkan. Tapi sekarang dia sudah tahu bahwa Bulibra adalah istri paman keduanya. Jika dia merebut wanita dari paman keduanya, itu terlalu durhaka. Bukan suka, tapi aku mencintainya. Bibir Ezikra melengkung, membentuk senyuman menyimpang. Sebelum dia mengetahui Kina adalah milik pria itu, dia sangat ingin mendapatkannya. Setelah tahu, keinginan ini menjadi semakin kuat, seperti rumput liar di musim semi, tumbuh liar dan sembrono. Tapi dia sudah menikah, Aldio mengingatkan. Lalu, Ezikra tidak peduli. Dia cuma tahu bahwa dia menginginkannya dan dia harus mendapatkannya. Ada sekian banyak wanita cantik di dunia ini. Jika kamu benar-benar merebut Bulibra, mengingat kondisi fisik paman keduamu, mungkin sulit baginya untuk menikahi seorang istri lagi di masa depan. Bowie menganalisis, lagi pula, kakek nenekmu serta kakek buyutmu pasti tidak akan memaafkanmu. Dia tidak tahu mengapa Ezikra begitu nekat untuk mendapatkan Bulibra, bahkan tidak ragu untuk menjadi musuh keluarga Okto. Jika kalian berdua ingin membujukku untuk menyerah, maka kalian sudah boleh keluar. Ezikra mendengus, tidak senang. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku dengar Bulibra sudah menikah secara sah dengan Tuan Muda Okto. Tuan Muda Okto adalah tentara. Menurut hukum negara R, pernikahan militer di atas pangkat kader militer tidak boleh cerai. Kata Bowie lagi, aku punya rencana sendiri untuk itu. Ezikra sepertinya terpikir sesuatu, menambahkan, ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Bu Kina akhir-akhir ini? Dia tahu Kina mencoba menghindari darinya. Masuk kelas. Selesai kelas, pulang rumah, kehidupan Bulibra selalu sederhana. Lebih tepatnya, dia adalah tipe anak rumahan. Karena tidak mendapat info apapun, sementara dirinya juga tidak bisa meninggalkan rumah sakit sekarang, Ezikra pun berhenti bertanya. Setelah beberapa saat, Aldio berkata untuk pergi keluar dan membelikannya makan malam. Ketika kembali, Bowie melihat bahwa Aldio hanya membeli 2 porsi. Dia pun bertanya, Aldio, kenapa kamu cuma beli 2 porsi? Di mana Bulibra? Aldio melihat ke bangsal dengan saksama, kemudian menjelaskan, aku bertemu Bulibra ketika aku keluar. Aku melihatnya datang ke rumah sakit dengan membawa barang. Aku kira dia membawa makan malam untuk Ezikra. Itulah kenapa aku tidak beli untuk Ezikra. Kamu bilang kamu melihat Bu Kina? Ezikra mengerutkan kening dan bertanya. Mengingat Kina datang ke rumah sakit untuk menjenguk orang lain dan tidak mau menjenguknya sekaligus, suasana hatinya seketika jatuh ke dasar. Dia merasa getir, Aldio merenung, tidak menyadari kejanggalan pada Ezikra, seharusnya tidak salah. Kamu pergi cari, lihat siapa yang dia kunjungi, kata Ezikra dengan ekspresi dingin. Rumah sakit ini sangat besar. Aldio agak terpojok. Ada ratusan bangsal di seluruh rumah sakit. Sebelum ditemukannya, Bulibra mungkin sudah pulang. Pergi atau tidak, nada dingin Ezikra penuh tekanan. Oke deh, Aldio dengan enggan meletakkan makan malam di atas meja, lalu meninggalkan bangsal. Bowie, kamu keluar juga? Aku mau sendirian. Ezikra berbaring, kesepian terkandung dalam nada suaranya. Bowie menduga perihal Bulibra menjenguk orang lain mungkin telah membuat Ezikra sedih. Dia tidak tahu harus berkata apa.
Setelah ragu-ragu sejenak, barulah dia keluar dari bangsal. Keheningan di bangsal sangat mengerikan. Ezikra menggigit bibirnya sendiri dengan erat, menatap ponsel dengan tatapan lembut dan penuh kasih sayang. Wanita yang tersenyum cerah dan cemerlang seperti bunga, kulit selicin lilin, mata bersinar seperti bintang, bibir merah terang. Meskipun melalui foto, Ezikra tetap bisa merasakan kehangatan dan keceriaan wanita cantik itu. Wanita yang membuat orang ingin mendekat dan mendambakannya. Membuat orang gila untuknya, pria itu dingin dan cuek, hidup di ketentaraan dan tidak bisa sering bertemu dengannya. Apa yang baik dengan pria seperti itu? Kenapa dia selalu menolak memberi kesempatan padanya? Kenapa, entah berlalu berapa lama, Aldio kembali ke bangsal, ragu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Ezikra. "Kamu sudah menemukan Bu Kina?" Ezikra bertanya dengan lembut. "Iya," dia mengangguk. "Siapa yang dikunjungi Bu Kina?" Ezikra bertanya lagi. Melihat Aldio ragu-ragu untuk berbicara, suaranya pun menjadi berat, jawab. "Tuan Muda Okto, aku dengar dia terluka oleh tembakan beberapa hari yang lalu." Aldio menjawab perlahan, mata Ezikra bergetar. Dia seolah-olah menyadari sesuatu. Suaranya tiba-tiba menjadi tenang, bertanya, "Bangsal nomor berapa?" S8027. Aldio menjawab dengan getir. Ezikra dengan tampang seperti itu membuatnya merasa asing, amat menakutkan. Mendengar itu, Ezikra tiba-tiba membuka selimut dan turun dari tempat tidur. Aldio segera melangkah maju dengan gugup, menghentikannya. "Ezikra, apa yang mau kamu lakukan?" "Paman kedua terluka, aku mau menjenguknya." Sikap Ezikra tiba-tiba berubah. Sudut bibir yang indah menyunggingkan senyuman lembut dan mempesona. Itu jelas sangat mempesona hingga orang tidak bisa memalingkan muka darinya, tetapi juga membuat orang merasa iba padanya. "Jangan pergi," Aldio tidak tahan untuk membujuknya. Mendengar bahwa orang yang dicintai mengunjungi pria lain, apalagi itu adalah pria yang dibencinya, siapapun tidak akan tahan. Selain itu, dia masih terluka, kalau dia terlalu emosional. Ezikra mengabaikan kata-kata Aldio, berjalan melewatinya dengan senyuman terpasang di bibir, meninggalkan bangsal. Setiap langkah yang diambil seperti berjalan menuju jurang neraka, dingin dan gelap. Luka Ezra pulih dengan baik. Setelah makan makanan yang dibawa Kina, dia duduk di tempat tidur dan menonton berita militer. "Kina," dia menoleh dan memangginya. "Hah, ada apa?" Kina sedang menunduk dan dengan hati-hati mengupas buah untuknya. Pria ini tidak suka makan buah, tetapi jika dia mengupasnya, pria ini selalu menghabiskannya tanpa mengeluh sepatah kata pun. "Kamu tidak perlu datang ke rumah sakit untuk merawatku setiap hari." Ezra memandangi wajah putih Kina terlihat lesu, sentuhan iba melintas di hatinya. Jika tidak ada kelas di pagi hari, Kina akan membuat makanan lezat dan bergizi di rumah dan membawanya ke rumah sakit. Jika tidak ada kelas di sore hari, dia akan pulang lebih awal untuk membuat makan malam untuknya. Gerakan Kina memotong buah membeku. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ezra, sedikit bingung. Kenapa, saat Ezra hendak berbicara, pintu bangsal didorong terbuka. Mendengar suara itu, mereka berdua menoleh ke arah pintu. Terlihat Ezikra berdiri di sana dengan kaki telanjang. Melihat adegan keduanya saling bertatapan, senyuman palsu di wajah Ezikra membeku. Suasana hatinya langsung jatuh ke dasar. Ezra mengerutkan alisnya yang indah. Matanya yang dingin menyipit, menatap Ezikra untuk sesaat, tidak dapat menebak apa yang dia pikirkan. "Ezikra," teriak Kina. Entah kenapa, ekspresi Ezikra membuatnya merasa sangat tidak nyaman. "Bu Kina," Ezikra mengepal tinjunya erat-erat, tubuh menegang, dan rasa sakit yang dingin di dadanya menyebar ke anggota tubuhnya, seolah-olah sesuatu yang penting darinya diambil oleh orang. Matanya tampak merah, suaranya yang bergetar terdengar rendah diri dan cemburu. "Kamu sengaja datang untuk menjenguknya, tapi malah tidak mau sekaligus mengunjungi aku sebentar saja, Kina terkejut, menggigit bibirnya dengan erat,
tidak berani mengatakan apapun yang akan menstimulasi Ezikra. Dia adalah istriku, normal bahwa dia sengaja datang untuk melihatku, kata Ezra dengan dingin, menegaskan status dan hubungan mereka. Ezra, kamu bersikeras merebutnya dariku. Benar, nada suara Ezikra sangat dingin, dengan kebencian yang kuat pada setiap kata. Seluruh tubuh juga memancarkan hawa dingin yang menyeramkan. Kina yang terjebak di tengah bergetar ketakutan saat mendengar kata-kata itu. Dia bisa dengan jelas merasakan dua aura kuat dan dahsyat dari kedua pria itu yang bertabrakan dengan keras di udara. Kecuali Kina, aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu untuk apapun yang kamu inginkan. Ezra mengerutkan bibir, menyampaikan maksudnya dengan jelas. Paman kedua, aku ingat bahwa kamu adalah orang yang paling menyayangiku ketika aku masih kecil. Aku begitu menghormatimu. Senyum lembut Ezikra tiba-tiba lenyap, wajahnya yang tampan seperti lapisan es, tatapan membunuh terpancar kemana-mana. Tapi malah kamu yang menghancurkan hidupku, menghancurkan duniaku. Sekarang kamu ingin merebut satu-satunya obsesiku. Kukatakan padamu, kecuali aku mati, aku tidak akan pernah melepaskannya. Merasakan emosi mengalir deras di dada, Ezikra menyampaikan maksudnya dengan tegas dan langsung berbalik. Puff, karena terlalu emosional, ledakan rasa amis mengalir ke tenggorokan, Ezikra menyemburkan seteguk darah. Merah menyilaukan menodai lantai putih, tampak luar biasa mengerikan. Kina belum sempat bereaksi, namun, dia merasakan hembusan angin melewati tubuhnya. Ezra sudah melompat dari tempat tidur, berlari keluar dari bangsal, menahan tubuh Ezikra yang hampir tumbang. Ezikra, teriak Ezra dengan suasana tegang, kilatan kecemasan melintas di matanya yang dingin. Awas, Ezikra menggeram sambil mendorongnya menjauh. Gerakannya kebetulan pas mengenai luka di dada Ezra. Butiran keringat dingin yang besar menetes dari dahi. Ezikra mundur 2 langkah, pingsan sebelum bisa berdiri stabil. Ezra, lukamu. Kina melihat Ezra mengabaikan luka di tubuh dan berjalan cepat menuju ruang gawat darurat dengan menggendong Ezikra. Dia pun segera mengikutinya dengan khawatir. Sampai Ezikra dibawa ke ruang gawat darurat, pakaian di dada Ezra telah dibasahi oleh darah dari luka yang robek. Pemandangan ini membuat Kina pucat ketakutan. Segera, dokter yang bertanggung jawab atas Ezra datang dan mendorongnya ke ruang operasi. Kina dengan cemas berjalan mondar-mandir di koridor. Memikirkan pasangan paman dan keponakan sedang berada di ruang operasi, hatinya seolah dicengkeram oleh tangan tak terlihat, tercekik dan panik. Luar biasa menyiksa, begitu Ezra keluar dari ruang operasi, pihak rumah sakit langsung diminta untuk mentransfernya ke rumah sakit lain. Pintu bangsal perlahan terbuka. Ezra yang tidur nyenyak tiba-tiba membuka matanya yang tajam dan dingin. Melihat orang yang datang adalah Kalenia, matanya sedikit menyipit, dan tubuh di bawah selimut menegang. Kemudian dia pun menerimanya dengan tenang. Ezikra tahu perihal dia terluka. Apalagi terjadi kekacauan di rumah sakit tadi malam. Tidak mengherankan jika keluarga Okto sudah tahu, Tuan Muda Kedua, bagaimana kondisimu? Kalenia duduk di kursi samping tempat tidur dan bertanya dengan prihatin. Baik-baik saja, Ezra menjawab dengan nada datar. Wajahnya yang tampan dengan kontur yang jelas tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia seharusnya sudah boleh keluar dari rumah sakit dalam seminggu lagi, tetapi lukanya memburuk karena robekan tadi malam. Kenapa kamu merahasiakan perihal kecelakaan kamu dari kami? Kalenia bertanya dengan marah. Karena Ezikra memasuki ruang gawat darurat lagi, Kalenia baru mengetahui dari anak putra keluarga Okto bahwa setelah Ezikra tahu Ezra juga tinggal di rumah sakit Hermon, keduanya bertengkar, dan akhirnya pasangan keponakan dan paman ini sama-sama masuk ruang operasi. Kalenia bertanya pada pihak rumah sakit dan baru tahu bahwa putranya langsung pindah ke rumah sakit lain begitu keluar dari ruang operasi tadi malam. Terakhir kali dia bertemu Kina di rumah sakit, dia kira Kina ingin menemui Ezikra. Ternyata dia membawakan makanan untuk putranya, sekaligus membawakan bagian untuk Ezikra juga.
Memikirkan Kina merawat Ezra dengan penuh perhatian, hatinya merasa sangat lega. Bagaimana kondisinya? Ezra bertanya dengan dingin. Cahaya di mata Kalenia menjadi gelap, dia menghela nafas tanpa daya, sudah terselamatkan, tapi dia belum berbicara sejak sadar. Mata Ezra berkedip, diam tak bersuara. Tuan muda kedua, ibu tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi ibu tidak ingin kehilangan putra lagi. Ibu tidak mampu menahan pukulan seperti itu lagi, paham? Kata Kalenia dengan sedih, matanya berkaca-kaca. Jika bukan karena kejadian itu, putranya akan tetap menjadi paman kedua yang dihormati dan disegani Ezikra. Hubungan mereka berdua juga tidak akan berkembang menjadi seperti sekarang ini. Tidak akan, kata Ezra, sekarang dia memiliki orang yang dipedulikannya, dan dia telah berjanji pada orang itu akan berusaha untuk tidak membiarkan dirinya sendiri terluka. Dia enggan membiarkan orang itu khawatir dan meneteskan air mata untuk dirinya. Kamu rawat diri dengan baik, ibu akan merawat Ezikra. Kata Kalenia dengan lega. Baik. Kalenia duduk dan mengomel sebentar. Ezra memberitahunya tentang upacara pernikahan yang sederhana, dan memintanya mencari waktu untuk berdiskusi dengan pasangan suami istri Libra. Kalenia tahu bahwa putranya tidak suka didekati orang asing, jadi dia tidak menyewa pengasuh khusus. Menjelang tengah hari, Kalenia berencana mengutus pelayan untuk membawakan Ezra makan siang. Tetapi mengetahui bahwa Kina akan mempersiapkan semua itu untuknya, Kalenia pun hanya mengingatkan beberapa hal dan langsung pulang. Ezra makan makanan bergizi yang disiapkan oleh Kina. Kina selalu membawa menu makanan yang berbeda-beda setiap hari. Ezra mengangkat kepalanya dan menatap orang yang duduk di samping. Kina, kedepannya kamu tidak perlu mengantarkan makanan untukku pada hari kerja. Aku bisa meminta ibu mengutus pelayan untuk mengantarkannya. Ibu sudah tahu kamu terluka, kapan dia tahu? Tanya Kina dengan takjub. Seharusnya karena kejadian tadi malam, dia baru saja pulang. Jelasnya, bagaimana kondisi Ezikra, memikirkan adegan Ezikra muntah darah di depannya tadi malam, dan pingsan dalam keadaan koma, Kina masih merasa takut. Dia menduga Ezra pasti tidak ingin menstimulasi Ezikra lagi, sehingga memilih untuk pindah rumah sakit. Tidak apa-apa, Ezra. Kina menggigit bibir, meminta pendapat Ezra, bolehkah aku menjenguknya? Mengingat Ezikra bertanya padanya dengan nada rendah diri dan patah hati, kamu sengaja datang untuk menemuinya, tapi malah tidak mau menjenguk aku sekaligus, Kina tidak bisa menahan rasa iba di hati. Ezra terdiam selama beberapa detik, teringat apa yang dikatakan ibunya barusan. Pergilah, dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, jangan sebut tentang aku. Kina melangkah masuk ke rumah sakit Hermon. Dari kejauhan, dia melihat seorang perawat dan dokter berdiri di luar bangsal Ezikra. Keduanya tampak terpojok. Kina mengenali bahwa itu adalah dokter yang merawat Ezikra. Dia melangkah maju dengan cepat. Dokter Po, ada apa? Nona Libra, seru Dokter Po, menggelengkan kepala dan berkata tanpa daya, sudah waktunya bagi Tuan Muda Okto untuk minum obat dan melakukan pemeriksaan, tetapi dia mengunci diri di dalam bangsal dan tidak mau membuka pintu. Sikap Ezikra membuat Kina mengerutkan alis indahnya. Dia mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, terdengar ledakan keras. Sepertinya ada sesuatu yang membanting pintu dengan kuat. Kina terkejut hingga bergerak mundur selangkah, karena kedap suara bangsal superior sangat bagus, dan mereka tidak boleh terlalu bising di rumah sakit, sehingga Kina berpikir sejenak dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ezikra. Ponsel berdering untuk waktu yang lama, tapi tidak ada yang angkat. Kina tidak menyerah, menelepon lagi. Ibu Kina. Suara yang terdengar seperti menembus permukaan danau yang beku memasuki gendang telinga. Tangan Kina yang menggenggam ponsel telepon menegang. Aku baru saja melihat pintu bangsal kamu terkunci. Aku kira kamu sedang istirahat, jadi kata-katanya belum selesai terucap, pintu bangsal yang tebal tiba-tiba terbuka. Wajah tampan Ezikra tampak cemas, dia bahkan tidak sempat untuk memakai sandalnya. Dia berdiri di sana tanpa alas kaki,
menginjak pecahan vas di lantai dan masih tidak sadar. Dia menahan suasana hati yang terlalu emosional, wajah pucat Pasi tampak memuram. Dia berkata dengan sinis, "Pria itu tidak tinggal di rumah sakit ini lagi, kenapa kamu datang ke sini?" Untuk mengasihani aku, memikirkan pria itu pindah rumah sakit agar dia tidak bisa mendekati Kina, dia sangat marah. "Apakah aku tidak boleh datang untuk menemuimu? Kalau aku tidak disambut, maka aku pulang saja." Melihat Ezikra begitu agresif, Kina seketika merasa agak terpojok. Selain itu, Ezikra yang seperti ini membuatnya merasa asing dan sedikit menakutkan. "Tidak, jangan pergi." Ezikra mengulurkan tangan dan menggenggam lengan rampingnya. "Ibu Kina, jangan marah. Aku bukan sengaja berbicara seperti itu padamu. Kina sengaja datang untuk menemuinya, bukan sekaligus." Kesadaran ini membuat Ezikra merasa senang. "Dokter Po bilang kamu tidak mau bekerja sama dalam perawatan, benarkah?" Kina mengernyit, bertanya dengan serius layaknya seorang guru. "Setelah Dokter Po memeriksa kondisi aku akan menulis surat introspeksi diri." Mata Ezikra berkedip, bibir melengkung dan menyunggingkan senyum lembut nan anggun, menambahkan, "Jangan cemberut, wajahmu yang cemberut terlihat jelek." Usai itu, Ezikra berbalik dan berjalan menuju ranjang rumah sakit. "Tuan Muda Okto, kakimu terluka." Dokter Po berteriak setelah melihat ada genangan darah beserta banyak porselen pecah yang tergeletak di lantai. Ezikra berhenti, mengangkat kaki dan menemukan sebuah pecahan porselen seukuran 2 cm hampir sepenuhnya masuk ke dalam kakinya. Dia mengulurkan tangan dan hendak mengeluarkan pecahan porselen itu, tetapi Dokter Po buru-buru melangkah maju dan menghentikannya. "Tuan Muda Okto, jangan mengeluarkannya secara sembrono." Dokter Po berbalik dan berkata kepada perawat yang mengikutinya, "Atur ruang operasi." Oleh karena itu, Ezikra lagi-lagi didorong ke ruang operasi. Pengobatan cedera pada telapak kakinya memakan waktu lebih dari setengah jam. Ketika kembali ke bangsal lagi, lantai telah disapu bersih. "Ezikra, kebiasaan buruk kamu yang tidak memakai sandal benar-benar harus diubah." Kina bersikap layaknya seorang guru lagi, mengomeli Ezikra dengan tampang tegas dan nada serius.